Dalam hati Direktur Kim bergumam lirih. Sebenarnya siapa yang sudah membayar biaya rumah sakit ini? Apakah mungkin manajer pemasaran Choi? Apakah beliau tahu kalau ibuku sedang sakit dan sudah waktunya bagiku untuk memperbarui kontrak sewa rumah? Tidak, meskipun beliau tahu situasiku, kok masih seharusnya beliau bisa membedakan mana urusan kantor dan mana urusan pribadi? Lalu, mungkinkah Kim Woo-sok? Hanya dia yang tahu kondisi ibuku. Hanya dia kemungkinan yang paling masuk akal. Demi kepentingan perusahaannya, Direktur Kim mengingat ucapan Kim Woo-sok saat mereka bertemu. Kudengar HS itu masih muda, dia pasti mau diiming-imingi dengan bayaran yang lebih besar. Sebagai orang dewasa, kau harusnya bisa membujuknya untuk pindah bersamamu ke perusahaanku. Biar aku yang bayar denda kontraknya. Dia bahkan bisa mengabaikan perasaan orang lain. Dia ingin aku pindah bersama Hyun Sung ke perusahaannya. Dia bahkan menggunakan kondisi ibuku demi mencapai tujuannya. Bagaimana kondisi ibumu? Tidak mungkin aku bisa luluh dengan sikap tidak hormatnya itu padaku. Keesokan harinya, asisten kepala Kim, sudah lama saya tidak melihat Anda. Aku agak sibuk belakangan ini. Apa kau sudah menyelesaikan lagunya? Tentu saja, OST Animal Island sudah selesai saya buat dan saat ini sudah saya serahkan ke tim engineer. Apa ini lagu yang sedang rilis saat ini? Bukan, ini lagu baru untuk musim semi nanti. Lagu untuk musim semi, tanya Direktur Kim. Hanya dengan mendengarnya saja rasanya seperti berada di musim semi. Kau pasti sangat sibuk sampai menginap di studio untuk membuat mahakarya sebagus ini kan? Tanya Direktur Kim. Jangan pukul kepala saya, teriak Min Hyun Sung. Studio ini sudah seperti rumahmu saja. Direktur Kim membuka ponselnya lalu mengirim pesan pada seseorang. Ini Kim Wo-yeon, tawaran pindah perusahaan kemarin apa masih berlaku? Tentu saja masih. Beritahu aku kalau kau setuju. Kau bilang kalau aku pindah perusahaan, aku bisa mendapatkan posisi sebagai kepala divisi, tapi jika aku membawa HS bersamaku, bisakah aku melakukan negosiasi gaji? Meskipun aku akan pindah, aku perlu memastikan kalau pekerjaanku di sini sudah selesai. Kudengar ada undangan yang datang dari grup komposer milik Jable. Jangan cuma diam saja di sini, pergilah ke sana. Baiklah, balas Min Hyun Sung santai. Ini, ujar Direktur Kim melihat sesuatu. Kontrak sewa rumah, kau kan baru saja diberi rumah. Jangan-jangan kau mau main-main ya? Hei, investasi itu jangan sembarangan. Saya ingin pindah, jawab Min Hyun Sung singkat. Belum ada setengah tahun sejak kau mendapatkan rumah itu, dan kau sudah mau pindah lagi. Tanya Direktur Kim heran. Kau akan pindah setelah setengah tahun lagi kan? Aku bangga dengan pencapaianmu setahun terakhir. Lagian belum lama semenjak kau memulai proyek barumu ini, jadi jangan terlalu memaksakan diri. Kalau begitu, aku pamit dulu, ujar Direktur Kim melangkah pergi. Anda sudah mau pergi? Tanya Min Hyun Sung. Lagu utama OST-mu akan dirilis malam ini. Aku harus pergi ke kantor humas untuk meminta mereka supaya bekerja dengan baik. Meski Anda tidak memintanya, mereka juga pasti bekerja dengan baik, ujar Min Hyun Sung menghela nafasnya panjang. Sudah 3 hari semenjak lagu utama OST Animal Island dirilis. Ini bukan album dari penyanyi LS Entertainment, jadi perusahaan tidak terlalu memperhatikan ini. Tapi ini adalah momen besar bagi orang-orang yang dekat dengan Hyun Sung. Beragam komentar di internet muncul. Kudengar OST Animal Island ini dibuat oleh Man Records, sudah jelas kalau lagunya bagus. Reaksi yang ada di Jepang tidaklah buruk. Semenjak perilisannya, asisten kepala Kim selalu datang ke studio. Dia menyampaikan reaksi orang-orang terhadap lagu itu. Ini bukan lagu populer yang dirilis secara rutin, jadi aku tidak bisa langsung memeriksa indikator dan performa pastinya. Tapi kupikir responnya cukup baik, ujar Direktur Kim pada Min Hyun Sung. Ini akan menjadi awal yang bagus untuk merambah ranah dunia game. Dengan tersenyum ramah Direktur Kim berkata, karena kau sudah bekerja keras, bagaimana kalau kita ke kantin? Ku traktir sepuasmu. Anda pasti hanya ingin pamer di kantin, ujar Min Hyun Sung enteng. Hei, aku mau mengajakmu ke kantin untuk pegawai berpangkat tinggi. Mereka mempunyai sajian makanan dengan kualitas dan kuantitas terbaik. Ini adalah kantin yang menjamin pelanggannya merasakan pelayanan ala Pangeran Hyohwa. Saya tahu itu, tapi saya ingin makan di luar. Mumpung saya sedang mood, ujar Min Hyun Sung santai. Direktur Kim terdiam. Apa kau yang traktir? Tanyanya terkejut. Apa maksud Anda? Tentu saja Anda yang bayar, balas Min Hyun Sung enteng. Kan Anda yang ngajak makan duluan. Kini mereka berada di luar, Direktur Kim memandang gedung di depannya. Jangan bilang ini apartemen yang kau maksud itu. Makan keluar cuman sebagai alasanmu untuk memamerkan apartemen barumu ya? Tiba-tiba saya sakit perut, jawab Min Hyun Sung santai. Ah sudahlah. Direktur Kim hanya tersenyum. Masuklah dan silakan lihat-lihat. Rumah ini rumah yang kau pilih sendiri, jadi pasti bagus. Ah, Hyun Sung, apa itu Sungai Han? Tanya Direktur Kim kagum. Benar, walaupun sungai yang letaknya jauh di tengah kota, tapi masih bisa terlihat dari sini. Wah, ini keren. Anda ingin tinggal di sini? Tentu saja, semua orang pasti mau tinggal di tempat seperti ini. Kalau begitu apa Anda mau membeli tempat ini? Tanya Min Hyun Sung enteng. Hei, sudah cukup. Jangan membuat lelucon seperti itu. Bagaimana kalau ini bukan lelucon?
Apa? Kalau ini bukan lelucon, maka masalahnya lebih besar, kawan. Kalau kau selembut ini, maka kau akan dikerumuni orang-orang yang serakah. Mereka pasti akan mengambil semuanya darimu. Asisten kepala Kim kan bukan orang yang serakah, jawab Min Hyun Seng enteng. Selain itu, saya membeli rumah ini hanya untuk investasi. Rumah ini saya beli tanpa pinjaman, jadi saya hanya tinggal membayar pajaknya saja, tanpa perlu membayar bunga. Apa yang salah denganmu hari ini? Tanya Direktur Kim heran. Tidakkah kau tahu, semakin dekat hubunganmu dengan seseorang, maka sebaiknya kau juga semakin teliti dalam urusan keuangan. Tentu saja saya tahu itu. Maka dari itu, mari kita buat kontrak sewa bulanannya, Tuan Penyewa. Sewa bulanan, bagaimana bisa bekerja kantoran seperti kumbar sewa bulanan untuk rumah seperti ini? Anda bisa lihat dulu dokumennya, lalu kita bisa tentukan berapa harganya. Balas Min Hyun Seng. Sudahlah, aku nggak butuh, jadi carilah orang lain. Ayo pergi dari sini, kita harus segera kembali ke kantor. Cukup tanda tangani saja kontrak sewa bulanannya dengan saya, balas Min Hyun Seng memaksa. Kenapa hari ini kau memaksa sekali sih? Ujar Direktur Kim kesal. Kalau begitu, saya sebenarnya tidak begitu peduli dengan harga sewanya. Ini supaya rumah yang saya investasikan ini tidak sia-sia. Bagaimana kalau saya memberi harga sewa setengahnya? 1,10 100,000 100.000, ujar Direktur Kim terkejut. Kenapa kau? Direktur Kim teringat akan pesannya dengan Wusok. Ini Kim Woo-hyun tawaran pindah perusahaan kemarin. Apa masih berlaku? Tentu saja masih. Beritahu aku kalau kau setuju. Kau bilang kalau kau pindah perusahaan, aku bisa mendapatkan posisi sebagai kepala divisi, tapi jika aku membawa HS bersamaku, bisakah aku melakukan negosiasi gaji? Kau bilang kalau aku pindah perusahaan, berapa banyak gaji yang? Hao? Direktur Kim menghela nafas berat. Apa aku bisa pindah perusahaan tanpa membawa HS? Akan bagus jika kau bisa membawanya. Menurutku HS bukanlah segalanya. Sebaiknya kita bertemu dan membicarakan ini. Apa kau ada waktu Jumat ini? Baiklah, sampai bertemu hari Jumat. Dalam hati Direktur Kim bergumam, walaupun sebentar, aku sempat mencoba memanfaatkannya. Apakah aku layak menerima pemberiannya ini? Transaksi ini rasanya agak tidak adil, jadi aku tidak bisa menerimanya. Saya tidak merasa dirugikan kok. Bagaimana jika ini untuk masa depan saya? Pada akhirnya bukankah ini juga merupakan investasi? Kalau Anda tinggal di sini, jarak Anda akan lebih dekat dengan perusahaan. Jadi sewaktu-waktu saya bisa dengan mudah meminta bantuan Anda. Direktur Kim membelalakkan matanya heran. Jadi kau mau aku tiap hari datang ke studio untuk membawakanmu makanan? Ketahuan ya? Hah, benar-benar, ini konyol. Apa itu kau? Si paman kaki panjang. Min Hyun Seng tersenyum. Apa maksud Anda? Itu pasti dirimu, tebak Direktur Kim yakin. Akan kupastikan untuk membereskan ini semua, semuanya sudah terlihat. Asisten kepala, kalau Anda pergi sekarang, nanti Anda rugi loh. Tanpa nongan Anda, komposer HS ini tidak akan bisa menunjukkan 100% kemampuannya, ini juga pasti akan berdampak ke LS Entertainment juga. Iya aku tahu, balas Direktur Kim. Aku tidak akan merugikan komposer maupun perusahaanku. Kalau begitu, ayo tanda tangani kontraknya, Tuan Pemilik. Ujar Direktur Kim setuju. Biar saya yang nyetir, jadi Anda bisa melihat-lihat isi kontraknya dulu. Baiklah, kau pasti sangat cermat hingga bisa memilih rumah sebagus ini. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Keesokan harinya di sebuah kafe. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memandang saya dengan baik dan menyarankan sesuatu untuk saya, ucap Wusok senang. Kinerjamu selama ini telah menunjukkan nilaimu yang sebenarnya. Tapi maaf, saran itu, saya tidak bisa menerimanya. Aku harus menolak tawaran Anda. Wusok membelalakkan mata, jelas terkejut. Apakah ini karena kau tidak mau berpaling dari manajer Choi? Tanyanya, suaranya terdengar menuntut. Aku tahu kau punya rasa tanggung jawab dan kesetiaan yang kuat. Tapi kau tidak akan bisa bertahan hanya dengan pemikiran seperti itu. Saya tidak mengambil keputusan ini secara terburu-buru, jawab Direktur Kim dengan tenang. Lalu kenapa kau menolak tawaranku? Wusok mendesak. Kau masih harus membiayai pengobatan ibumu dan memperpanjang sewa rumah. Itu bukan uang yang kecil. Belum ada kabar bahwa kondisi ibunya membaik. Belum juga ada tanda Kim Woo-hyun akan mendapat promosi di LS Entertainment. Bukankah dia sedang sangat membutuhkan uang? Wusok bergumam dalam hati. Saya tidak ingin melakukan hal yang tidak masuk akal, ujar Direktur Kim akhirnya. Menyudutkan seorang artis berharga hanya demi uang, itu bukan cara saya. Ia menatap Wusok singkat. Saya menghargai kekhawatiran Anda terhadap situasi saya. Tapi saya merasa tidak nyaman. Masalah ibu saya adalah urusan keluarga. Saya akan mengurusnya sendiri. Jadi Anda tidak perlu lagi khawatir. Direktur Kim bangkit dari duduknya dan melangkah pergi. Wusok mengepalkan tangan kesal, melihat punggung itu menjauh. Sementara itu, di kediaman Lee Du-sok. Terima kasih banyak atas bantuannya, senior. Aku tidak menyangka kau punya hati sebaik itu, ujar Min Hyun Seng dengan nada tenang. Apakah kau akan melakukan hal yang sama untuk orang lain di masa depan? Tentu saja tidak, jawab Min Hyun Seng tanpa ragu.
Untuk apa aku memberikan uang hasil kerja kerasku pada orang lain? Kalau begitu, apakah kau punya hubungan darah dengannya? Bukan, Min Hyun Sung menggeleng. Ini hanya untuk menebus penyesalan. Biasanya, orang yang menyesal adalah orang yang merugi, kata Hyun Sung pelan. Dan pikiran seseorang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku sudah menghabiskan cukup banyak uang. Apa itu masih belum cukup? Tanyanya heran. Aku sudah membantu memenuhi apa yang ia butuhkan. Tapi yang paling ia butuhkan bukan uang, lanjutnya. Jika aku bisa memberikannya, aku pasti akan melakukannya. Uang hanyalah alat. Dusok menatap Hyun Sung tajam. Kau harus berhati-hati. Kau tak pernah tahu siapa yang akan menusukmu dari belakang, terutama saat kau punya banyak uang. Bahkan keluarga, tambahnya lirih. Meskipun aku tak bisa membeli hatinya, setidaknya dia bisa hidup dengan baik. Beberapa hari kemudian, Animal Island adalah game yang sangat populer sejak musim pertamanya. Namun seiring waktu, performanya menurun akibat kesalahan manajemen, membuat banyak pemain lama pergi. Para pemain lama kecewa pada Nin 6X, perusahaan produksinya. Salah satu streamer game, Hiyori, sering meluapkan keluhannya saat siaran. Aku tahu ini game santai untuk orang-orang yang sedang melalui masa sulit, keluhnya. Tapi tetap saja, bukankah seharusnya mereka menyediakan lebih banyak konten? Hiyori, kau sudah dengar OST Animal Island Season 2? Tanya seseorang. OST Season 2? Hiyori mengernyit heran. Mereka mencoba menutupi permainan yang buruk dengan lagu yang terdengar bagus. Mata Hiyori membelalak. Keren, teriaknya sambil bangkit dari duduknya. Ada apa? Teriakanmu bikin kaget, ujar temannya. Dengarkan lagu utamanya juga, kata Hiyori dengan emosi yang meluap. Jadi yang barusan ku dengar bukan lagu utama? Tanyanya tak percaya. Hiyori memutar lagu utama. Hiyori, kau menangis? Tanya temannya pelan. Ceritakan apa yang kau rasakan. Biar perasaan kita sama. Bagaimana mungkin lagu ini bisa menyentuh hati para pemain yang begitu mencintai Animal Island? Aku harus membuat semua orang tahu. Semuanya, seru Hiyori. Bagaimana kalau kita membuat tantangan menggunakan lagu Animal Island ini? Setidaknya kita bisa menarik kembali para pemain yang sudah pergi. Iya, setuju. Kalau kau jelaskan konsepnya, aku ikut. Komentar antusias membanjiri siaran. Tunggu, kenapa Korea? Apakah komposernya orang Korea? Itu benar, jawab seseorang. Dia komposer Korea bernama HS. Dia juga mengerjakan album terakhir Seo Jini. Dia sangat terkenal di Korea. Komentar demi komentar terus bermunculan. Aku baru tahu dia juga komposer asli Dear My Beethoven. Mungkinkah HS akan menyapu penghargaan Oricon? Seo Jini, wah, aku suka lagunya. Dalam hati, Hiyori bergumam. Pemikiran seperti apa yang dia miliki, sampai bisa mengekspresikan emosi sekuat ini. Ketertarikan Hiyori pada HS pun beralih ke papan buletin pertanyaan Nin 6X. Tantangan yang ia mulai dengan cepat menjadi populer. Nama HS masuk dalam 10 kata paling banyak dicari. Sementara di kantor LS Entertainment, kita mendapatkan kabar bagus dari tempat yang tidak kita duga. Hal ini sudah ada dalam laporan balas Direktur Kim. Kabarnya di Jepang sedang populer tantangan yang menggunakan lagu utama OST Animal Island. Benarkah, Min Hyun Sung memang memiliki bakat untuk membuat sesuatu menjadi populer? Di titik ini aku sampai tidak bisa menentukan apakah dia memang lahir dengan keberuntungan atau memang memiliki kemampuan yang bagus. Faktanya, kalau memang ingin mencapai kesuksesan di tingkat seperti ini, bukankah bakat dan keberuntungan sama-sama diperlukan? Ujar Direktur Choi. Hyun Sung adalah orang yang memiliki keduanya, dia akan terus mencapai kesuksesan. Dia adalah orang yang selalu berusaha melakukan semuanya sendiri. Dan juga orang yang tidak percaya pada keberhasilan abadi dan selalu berhati-hati saat berbicara tentang kepercayaan mutlak. Sepertinya akhirnya dia memiliki sesuatu yang dia percayai. Maaf Pak, sepertinya saya mendapat email dari perusahaan Nin 6X. Izinkan saya memeriksanya dulu. Dari Nin 6X. Apa isinya? Katanya mereka ingin memastikan makna dari lagu utama OST Animal Island yang berjudul Nothingness dari komposer aslinya, HS. Asisten Kepala Kim, apa kau pernah dengar alasannya memberi judul lagu Nothingness? Tanya Direktur Choi. Saya belum pernah tahu. Mungkinkah sama seperti yang diperkirakan orang-orang akhir-akhir ini? Di studio, Direktur Kim menghampiri Min Hyun Sung. Hilang, karena lobaknya hilang. Lobaknya hilang? Tanya Direktur Kim heran. Judul Nothingness diambil dari kalimat dalam game saat lombanya dicuri. Jadi cuma begitu, gumam Direktur Kim dalam hati. Pesan masuk dari ketua tim Nin 6X. Di judul lagu Nothingness, apakah makna yang terkandung di dalamnya adalah emosi itu sendiri? Benar, di dalam bahasa Korea bermakna kehampaan. Itu adalah lagu yang menunjukkan emosi dari maknanya sendiri. Ketua tim Nin 6X membalas. Bukankah HS itu keren? Bukankah dia memberi judul seperti itu setelah memprediksi kalau orang-orang akan merasakan emosi dari lagunya? Iya, itu benar. Hyun Sung, mulai sekarang, makna lagu Nothingness hanya berarti emosi itu sendiri. Apa maksud Anda? Tanya Min Hyun Sung bingung. Kehampaan saat kau merasa kosong. Kenapa? Itu bukan seperti apa yang saya maksud.
Aku akan memberimu 10 kupon makan siang, jadi kalau nanti ada yang tanya, bilang aja begitu. Ah, ya sudahlah. Keesokan harinya, kini di internet kembali gempar. HS mengumumkan bahwa lagu Nothingness adalah lagu yang diberi nama berdasarkan perasaan hampa. Beragam komentar mulai bermunculan sepertinya dia bisa memprediksi emosi yang dirasakan. Saat aku mendengar lagunya saat memainkan Animal Island, hatiku meleleh. Di titik ini seluruh dunia akan tahu kejeniusan komposer HS. Kalau kau penggemar HS, mainkanlah game ini. Beli juga albumnya. Ya ampun, Kak Singerstar sampai memberikan perhatian seperti ini. Ujar Direktur Kim senang. Meskipun hanya sekali saja, tidak masalah. Akan lebih baik kalau kau jadi juri utamanya. Sudah 5 kali aku memintanya. Dan kelimanya pula ditolak. Kau bisa memanfaatkan Jable. Jable, Direktur Kim tersenyum smir. Halo, saya Lee Hyo-seop yang sebelumnya menghubungi Anda untuk audisi dalam program Kak Singerstar. Iya halo, maaf tapi mengenai audisi itu, Anda bilang sebelumnya kalau Anda akan mempertimbangkannya. Saya pikir saya sudah menyatakan niat saya untuk menolak, tapi bagaimana Anda bisa tahu itu? Ujar manajer Jable. Jangan seperti itu. Kalau boleh, bisakah saya bicara langsung dengan Jable lewat telepon? Seperti yang Anda tahu, Jable sangat sibuk, jadi sulit untuk memenuhi permintaan Anda untuk berbicara langsung dengannya. Kalau begitu, bisakah Anda setidaknya menyampaikan apa yang saya katakan? Ada yang ingin saya sampaikan padanya. Siapa itu? Tanya Jable pada asistennya. Katanya dia yang menghubungimu soal audisi. Ah, apa Anda sedang bersama Jable sekarang? Ujar Lee Hyo-seop senang. Iya betul, katakan saja apa yang ingin Anda sampaikan, Jable akan mendengarkannya. Jable, seperti yang kita ketahui kalau Anda kalah dalam pertaruhan di album Anda yang terakhir. Apa maksud Anda bicara seperti itu? Tanya sang asisten. Tunggu dulu, ucap Jable menahan sang asisten. Jable, apa Anda tidak ingin membalas kekalahan Anda? Membalas dengan cara seperti apa? Meski masih belum dikonfirmasi, tapi saat ini beredar kabar kalau HS akan ikut serta. Sejauh yang kutahu, HS hanya mau melakukan wawancara tertutup, dan belum pernah tampil di TV. Benar, tapi jika Anda tampil di sana, maka bukankah dapat dipastikan 100% kalau HS juga akan ikut? Kalau Anda setuju, kami akan menyiapkan tiket pulang untuk Anda. Peserta yang mencapai top 10 akan bersaing dengan lagunya sendiri. Kami akan mengurus sisanya, jadi Anda hanya perlu membuat lagu yang bagus dan menunjukkannya kepada semua orang. Siapa Jable yang sebenarnya? Di internet berita resmi, komposer HS berkata Jable, Long penuhi janjimu untuk berdonasi ke yayasan yang telah disepakati sebelumnya. Mendengar itu, Jable berkata kalau dia ikut serta. Aku juga akan ikut. Di dalam studio, suasana terasa kaku. Ini tidak berguna, ujar Min Hyun Seng enteng. Apa kau mau sekejam ini padaku? Apa maksud Anda? Balas seseorang cepat. Orang yang mendengar ini bisa salah paham nantinya. Kenapa sulit sekali membuat aransemen untuk sebuah konsep? Direktur Kim membelalakkan matanya saat melihat ponselnya. Astaga, berani-beraninya mereka menerbitkan berita yang bahkan belum disepakati sebelumnya. YTM eksklusif. Jable dikonfirmasi sebagai komposer di Kak Singerstar. Saya ingin bekerja dengan baik bersama HS sebagai komposer. Pertarungan yang belum berakhir. Akankah Jable dan HS bertarung lagi di Kak Singerstar? Tim produksi Kak Singerstar berencana mengadakan final dengan lagu yang dibuat sendiri oleh HS dan Jable. Kak Singerstar, gumam Hyun Seng. Kalau aku tidak salah ingat, season satunya sukses masuk box office dan mencatat rating tertinggi dalam sejarah program audisi domestik. Setelah itu berlanjut sampai season 10 dan menjadi program audisi terbesar di negeri ini. Jadi kau diminta mengisi Kak Singerstar juga? Tanya Min Hyun Seng heran. Aku juga diminta, bahkan senior juga. Iya, tapi aku menolaknya. Aku ada jadwal konser, jawab Dusok santai. Lagi pula aku tidak suka tampil di siaran televisi. Mereka cukup serakah juga, lanjutnya. Tim produksinya memang sangat tajam. Apa kau mau melawan Jable lagi? Tidak, aku tidak tertarik dengan Jable lagi. Kalau begitu, aku akan meminta mereka mengoreksi beritanya dan menolak tawaran ini. Apa kau benar-benar tidak bisa membantuku? Rayu Lee Dusok. Ayolah, satu lagu saja. Saya sangat sibuk. Bayaran yang Anda tawarkan juga kurang, jawab Hyun Seng dingin. Silakan minta bantuan tim engineer kami saja. Setelah Kak Singerstar populer, banyak program audisi bermunculan, lanjutnya. Tapi hanya sedikit yang bisa sesukses acara ini. Apa acara ini berhasil karena keuletan tim produksinya? Tidak, tunggu dulu. Min Hyun Seng terdiam, mengingat kehidupan sebelumnya. Siaran pertama Kak Singerstar yang kebetulan kulihat di kehidupanku yang dulu. Di babak penyisihan kedua, ada peserta yang tampil hanya dengan gitar. Seorang wanita duduk di lantai, menyanyikan lagu yang muncul di banyaknya. Dia menyihir seluruh penonton. Lagu indie yang kuat, dengan suara seperti anggur tua. Tapi para juri tidak menyadari bakat luar biasa itu. Mereka menyingkirkannya, mengatakan suara dan lagunya tidak cocok. Lalu, dia menghilang seperti angin. Aku berharap dia masih bermusik di suatu tempat. Tapi bahkan setelah aku menjadi komposer, aku tidak pernah menemukan jejaknya.
Asisten kepala Kim, kata Hyun Sung pelan. Saya mau keluar. Kemana? Ke Singer-Star. Bukannya kau tidak ingin menunjukkan wajahmu? Itu benar, tapi bukankah kita tidak bisa selamanya hidup seperti yang kita inginkan? Oh iya, ini lagu musim semi yang sebelumnya saya kerjakan. Panduan vokalnya masih sebatas senandung. Lagu musim semi, apa kau sudah menentukan penyanyinya? Sudah, Jung Arin sepertinya cocok. Sepertinya Arin akan melalui banyak kesulitan. A Handful of Cherry Blossom, karya komposer HS, lagu musim semi saat bunga sakura bermekaran. Hangat, sederhana, dan lapang. Komposer, aku tiba, ujar Arin penuh semangat. Aku tidak menyangka kamu akan menghubungiku. Tidak usah berlebihan, apa kau sudah latihan? Tentu saja, begitu menerima filenya, aku langsung latihan keras. Kalau begitu, pemanasan dulu. Lalu kita mulai. Baik, Jung Arin mulai bernyanyi. Ia menatap lembaran nada di tangannya. Melihat itu, Min Hyun Sung terdiam. Setelah mencobanya, apa begini? Tanya Arin terkejut. Bener cuma begini saja. Iya, ini sudah cukup. Kamu nggak sakit, kan? Atau lagi malas makan? Kamu nggak sekejam biasanya. Kejam? Tanya Min Hyun Sung datar. Bukan gitu, gugup Arin. Dia tidak tahu, batin Hyun Sung. Aku sudah mengakuinya. Kemampuannya meningkat pesat. Sekarang sudah memenuhi standarku. Wajar jika Arin merasa aneh. Rekaman itu selesai hanya dalam 3 kali pengambilan. Hyun Sung, panggil Direktur Kim sambil melangkah masuk. Iya, asisten kepala. Halo. Saya sebenarnya mau menghubungi Anda. Rekamannya sudah selesai. Apa? Biasanya kau sampai begadang 3 hari. Maksud Anda apa? Sela Hyun Sung. Seolah-olah Anda bilang saya komposer yang suka membuli penyanyi. Memangnya salah? Tanya Direktur Kim enteng. Oh ya, lanjutnya. Ada yang ingin ku sampaikan. Sepertinya aku kehilangan USB yang kau berikan. Aku minta maaf. Aku kehilangannya di kantor. Tidak masalah, balas Hyun Sung santai. Apa? Direktur Kim terkejut. Mungkin saja ada yang mengambilnya. Atau mencurinya dengan niat buruk. Tak apa, saya masih memegang lagu aslinya. Kalau memang orang dalam, lanjut Hyun Sung. Dia pasti mengembalikannya atau memusnahkannya. LS Entertainment sangat sensitif terhadap hak cipta. Kecuali, dia orang bodoh yang mengambil USB itu dan menggunakan lagunya. Meski begitu, masih saja ada orang bodoh di LS Entertainment. Distributor melaporkan, kata Direktur Kim. Ada lagu lain yang sangat mirip dengan A Handful of Cherry Blossom. Bahkan orang awam pun bisa mengenalinya. Benar, maafkan aku, seharusnya aku lebih berhati-hati. Bahkan perusahaan besar pun, batin Hyun Sung. Tidak semua orang berpikiran cerdas. Konsep musim semi, Chot dan alurnya mirip, terutama refnya, dan lagu itu berasal dari tim manajemen 1. Tim di bawah manajer Park. Lagi-lagi dia, kau tidak perlu khawatir, aku akan mengurus plagiarisme ini. Tidak, biarkan saya menyelesaikannya. Keesokan harinya, lobi gedung LS Entertainment. Saya menantikan kerja sama kita. Baiklah, bekerja keraslah. Ho Jun sekarang sudah jadi penyanyi solo. Program audisi besar akan segera digelar, kan? Kalau tidak salah, Ke Singer-Star, apa maksud kalian datang kemari? Bentak seseorang. Kenapa kau bersikap seperti ini? Kami datang baik-baik. Tolong batalkan perilisan musik itu. Saat saya menyerahkan lagu ke distributor, lanjut Hyun Sung tenang. Di hari yang sama, tim manajemen 1 lebih dulu menyerahkan lagu yang mirip. Aku ingin mendengar penjelasan tim manajemen 1. Apa? Jadi maksudmu mereka memplagiat lagu tim manajemen 2? Saya sengaja bicara berputar, tapi kalau tahu akan begini, saya sudah bicara terus terang. Kepribadianmu aneh, ejek seseorang. Ternyata kau konyol juga, ada ribut apa ini sebenarnya? Teriak Direktur Park. Manajer, itu, orang-orang dari tim 2 tiba-tiba mendatangi saya. Mereka bilang lagu mereka telah diplagiasi oleh tim kami. Ia berhenti sejenak, lalu menunjuk. Hei, kau, komposer muda yang di sana. Apa kau pikir perusahaan ini tempat di mana kau bisa seenaknya sendiri? Terlebih lagi, akhir-akhir ini kita saling bekerja sama. Karena manajer pelaksana ada di sini, saya akan langsung ke intinya saja. Awalnya, saya ingin merilis sebuah lagu untuk musim semi. Lagu itu saya masukkan ke dalam sebuah USB untuk diberikan kepada asisten kepala Kim, agar beliau mendengarkannya. Namun entah karena kesalahan, atau kesengajaan, USB itu tiba-tiba menghilang. Selama waktu itu, saya telah menyelesaikan rekaman lagu ini dan berniat mengirimkannya ke distributor. Ia menarik napas. Namun ternyata, tim 1 juga mengirimkan lagu yang sangat mirip dengan lagu yang saya buat. Hei, nak, apa kau punya bukti kalau orang-orangku mengambil USB itu? Ia menyipitkan mata. Memang aku tidak punya bukti. Tapi bukankah ini terlalu kebetulan? Dan poin utamanya di sini adalah masalah plagiasi. Kau terlalu mudah mengatakan ini sebagai plagiasi. Di era seperti sekarang, di mana setiap hari begitu banyak lagu bermunculan, wajar saja jika 1 atau 2 lagu terdengar mirip. Ia berhenti, suaranya mengeras. Tidak, saya pikir seseorang yang senior seperti manajer Park seharusnya bisa menilai apakah ini plagiasi atau bukan.
Apa Anda mau mendengar dan membandingkan kedua lagunya? Aku tidak butuh itu. Nada suaranya meninggi. Lagi pula, bisa saja, kan, kalau kalianlah yang mempelajari lagu dari tim kami. Lagu ini, setelah saya daftarkan ke lembaga hak cipta, sebelum saya menyerahkannya kepada asisten kepala Kim dalam bentuk USB. Apa? Sungguh, siapa pembuat dan pemilik lagu ini? Haruskah kita debatkan lagi? Ujar Min Hyun Seng tenang. Ruangan itu langsung hening. Saya tidak menyalahkan manajer Park karena telah menjaga dan melindungi orang-orang dari tim Anda. Ia menatap lurus ke depan. Tapi mereka telah merebut milik orang lain. Jadi saya harap Anda bisa membuat keputusan seadil-adilnya. Secepat mungkin. Apakah lagu yang dibilang plagiat oleh tim 2 adalah lagu Spring Ending? Itu benar. Tahu Wo, aku mau tanya satu hal. Lagu Spring Ending itu, lagu yang kau buat sendiri atau bukan? Itu. Tahu Wo tampak gugup. Saya, benar-benar minta maaf. Bajingan, berani-beraninya kau plagiat lagu. Apalagi yang kau pelajari itu dari komposer yang masih satu perusahaan dengan kita. Apa kau tidak tahu kalau LS Entertainment sangat ketat terhadap plagiarisme? Apa kau sudah muak menjadi komposer? Saya sama sekali tidak tahu kalau lagu itu buatan komposer itu. Suatu hari saya menemukan USB di toilet. Lalu saya memeriksa isinya. Filenya tidak diberi nama. Petunjuknya juga hanya berupa senandung. Jadi saya pikir itu hanya lagu demo. Apa kau mau mengelak? Menurutmu mempelajari lagu demo itu diperbolehkan? Bisa-bisanya kata-kata seperti itu keluar dari mulutmu. Asisten kepala, Anda pasti tahu. Saya sedang dalam masa terpuruk. Sudah setahun terakhir saya tidak bisa membuat satu pun lagu yang layak. Performa tim kita juga sedang tidak bagus. Itulah yang membuat saya buta, karena saya juga ingin membantu tim ini. Jangan jadikan itu alasan. Aku juga ingin kau sukses dengan comebackmu. Hah, asisten kepala? Oh, hentikan itu. Manajer, mau kau marah dan mengumpat sebanyak apapun, itu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Di LS Entertainment, meski lagu demo hanya dihargai beberapa ratus ribu won, dalam kontraknya, proses hukum tetap berlaku. Karena di perusahaan ini, aturan hak cipta jauh lebih ketat dibandingkan perusahaan lain. Oleh karena itu, tuduhan plagiasi pasti akan diusut sampai tuntas. Terlebih lagi, ada kondisi di mana kontrak bisa dihentikan sementara selama penyelesaian masalah hak cipta. Dengan semua ini, berani-beraninya masih ada komposer yang melakukan plagiasi. Apalagi terhadap komposer yang masih berada dalam satu perusahaan. Ini sama saja dengan mencuri di dalam markas polisi. Dan karena masalah ini juga melibatkan asisten kepala Kim, tidak mungkin CEO Choi tidak mendengarnya. Aku akan mencoba mengurus masalah ini. Asisten kepala, segera hubungi distributor untuk membatalkan perilisan lagu ini. Tim 1, setelah ini, tolong bersainglah dengan kemampuan kalian sendiri. Bukankah aneh jika kalimat itu keluar dari mulut manajer Park? Itu benar, memang tak ada yang berani bicara. Tapi dia pernah mencuri surat yang diperuntukkan untuk HS. Mengatakan itu, seperti anjing berlumur lumpur yang mengajari anjing berdebu. Lalu, kenapa dia tiba-tiba berkata seperti itu? Beberapa hari setelahnya, lama tidak berjumpa, Sun Bae. Yong meski sudah babak penyisihan ketiga, pesertanya masih banyak juga. Kalau sebanyak ini, bukankah acaranya akan selesai sampai malam? Ditambah lagi, pasti ada saja peserta yang gugup. Bahkan ada yang melarikan diri karena keikutsertaannya tidak direstui orang tuanya. Kursi yang satu ini punya siapa? Itu kursinya Jable. Dia salah satu juri utama, tapi menilai di wilayah Gyeonggi bersama Won Jin Seop. Itu kursinya. Halo, aku komposer HS. Senang sekali bisa bertemu langsung denganmu. Itu HS. Sebelumnya aku minta pengertian untuk mengizinkanku memakai helm karena alasan pribadi. Hahaha, bukankah yang terpenting bagi juri adalah menilai dengan baik? Itu tidak masalah. Memangnya kenapa dia memakai helm? Mungkin dagunya lebar, atau punya tompel besar di wajahnya. Rumornya banyak, tapi tak ada yang tahu kebenarannya. Syarat HS tampil di acara ini bukan hanya soal helm. Mengizinkanku tampil dengan helm. Jangan memintaku melepas helm. Jika wajahku terekspos, panitia wajib mengeditnya. Dan jangan batasi aku selama memberi penilaian. Syarat ini tidak bisa diganggu-gugat. Kau tahu, orang-orang pasti penasaran dengan wajah HS. Tapi kalau helm itu tak dilepas, bukankah penonton akan kehilangan minat? Penggemar bisa memboikot. Stasiun penyiaran juga pasti menolak. Tapi bukankah HS sudah menulis bahwa syarat itu tak bisa diganggu-gugat? Itulah kenapa aku menemui JP Nem. Lalu bagaimana? Bagaimana jika HS menjanjikan acara ini akan menjadi sangat menarik? Dengan begitu, itu cukup menjadi jaminan. Jadi bagaimana? Acara ini akan menjadi acara audisi terbaik dalam sejarah Korea. Selain helm, tarif dan upah per episode disamakan dengan Jable. Itulah alasan HS mau tampil. Acara segera dimulai. HS, senang bisa bertemu denganmu. Iya, pasti kena macet di perjalanan. Iya, aku datang sebelum syuting dimulai. Apa itu bermasalah? Apa? Bukankah tadi dia bicara sopan? Gumam wanita itu dalam hati. Kasinger Star. Halo para pemirsa, saya Lee Yang Jin.
Hari ini babak penyisihan ketiga wilayah Seoul dimulai. Peserta pertama, Yoon Jae. Tempelkan ini di bajumu, lalu naik ke panggung. Baik, full. Yoon Jae menghela napas panjang. Babak penyisihan ketiga K Singer Star wilayah Seoul resmi dimulai. Peserta pertama, nomor 283. Dengan gitar tua yang sudah usang. Halo, saya peserta nomor 283. Nama saya Yoon Jae. Itu dia, batin Min Hyun Sung. Sejak kecil aku selalu sendirian. Yang menemaniku bukan keluarga, bukan pula teman, melainkan sebuah gitar akustik. Di dalam toilet yang sepi, Yoon Jae bergumam pelan. Ibu, ayah, jika aku gagal dalam audisi ini, aku akan menjual gitar ini. Mimpi yang ku idam-idamkan sejak lebih dari 10 tahun lalu akan ku tinggalkan. HS, bagaimana kau akan menyeleksi mereka? Sesuai standarku, aku akan menyeleksi sesuai dengan bakat dan potensi mereka di masa mendatang. Masuk akal. Sepertinya adiknya Go Junsu juga akan tampil. Go Junsu itu adalah monsternya para vokalis. Apa suara adiknya sebagus kakaknya? Tapi aku justru lebih penasaran dengan penampilan orang ini. Yang mana? Edison Kim. Dia pernah menembus babak final dalam program audisi luar negeri. Aku menonton program itu dan suaranya memang bagus. Aku bertaruh kalau dia setidaknya akan menembus top 10. Apa HS pernah mendengar nama Edison Kim juga? Iya, aku juga menonton program itu sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Apa orang ini akan bisa menembus top 10? Entahlah, aku tidak tahu karena aku tidak memperhatikan peserta ini. Lalu menurutmu siapa yang akan menembus top 10 nanti? Menurutku, halo, saya beserta nomor 283, nama saya Yoon Jae. Dalam hati juri wanita itu bergumam. Aku tidak pernah mendengar nama ataupun melihat wajahnya. Bisa kau jelaskan sedikit tentang latar belakangmu? Tanya juri wanita. Saya tinggal di Seoul, dan umur saya 25 tahun. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Sepertinya kau terlihat agak gugup. Jadi tenanglah dan bernyanyilah dengan nyaman. Bye-bye, akan saya lakukan senyaman mungkin. Yoon Jae mencari posisi yang nyaman. Melihat itu, sang juri bergumam. Kenapa dia duduk di lantai? Dalam hati Yoon Jae bergumam. Yang penting aku tidak gugup. Dan bernyanyi seperti biasanya. Jika ini tidak berhasil, aku cuma perlu berpikir kalau mereka semua hanyalah kantong plastik saja. Ngomong-ngomong orang itu siapa? Gumam Yoon Jae saat melihat sosok Min Hyun Sung yang berpenampilan aneh. 1, 2, please don't feel sorry for me. Yoon Jae mulai bernyanyi. Tiba-tiba sang juri wanita berteriak. Berhenti, kupikir ini sudah cukup, ujarnya tegas. Tapi, aku kan baru menyanyikan satu baris, gumam Yoon Jae bingung. Wanita ini punya suara yang menarik, tapi suaranya jadi berhamburan seperti debu karena pengucapan katanya yang kurang jelas seperti saat perkenalan tadi. Singkatnya, dia tidak punya teknik dasar vokal, ditambah lagi dia gugup saat dilihat banyak orang. Walaupun sebenarnya suaranya bagus seperti biji berlian yang belum terasah, tapi ini bukanlah akademi musik, melainkan sebuah kompetisi. Tidak akan cukup waktu untuk mengasah bakatnya menjadi bentuk yang sempurna. Entah dari lagu buatanmu sendiri maupun kemampuan vokalmu, menurutku apa yang kau tampilkan belum cukup menonjol. Dengan begini, aku akan bilang no. Warna suaramu sebenarnya cukup menarik, tapi kemampuanmu saat ini masih belum bisa menunjukkan potensimu. Sayang sekali, aku juga harus bilang no. Sayang sekali, peserta 283, sepertinya Anda gagal. Silakan kembali ke belakang panggung. Aku punya pertanyaan, sela Min Hyun Sung. Iya, silahkan HS. Bisakah kau menggunakan super pass di babak penyisihan? Kedua juri lainnya terkejut. Super pass, ujar mereka serentak. Orang itu, gumam Yoon Jae. Ternyata HS, batinnya terkejut. Kini berita beredar di internet. Babak penyisihan ketiga K-pop Singer Star yang telah lama ditunggu akhirnya dimulai. HS secara mengejutkan menjadi juri di penyisihan wilayah Seoul. Identitas juri tersembunyi dalam program audisi K Singer Star terungkap adalah HS. Eksklusif, HS menggunakan super pass saat babak penyisihan ketiga. Siapa peserta yang beruntung mendapatkannya? Jable menatap handphonenya. Ini kayak curang. Sebelumnya kami sudah mengadakan pertemuan dengan HS apakah kami akan tampil menjadi juri atau tidak. Dan diputuskan untuk diumumkan ke media 3 hari sebelum siaran pertama. Aku pun hanya standby tanpa mengirimkan artikel promosi ke agensiku. Tapi sepertinya HS telah mengeluarkan pedangnya untuk menarik perhatian dengan menggunakan super pass di babak penyisihan. Aku tidak mengerti. Tentang apa? Tanya manajer. Tentang HS. Kemarin aku meminta ke produser untuk menunjukkanku video peserta yang mendapatkan super pass dari HS, tapi ternyata menurutku penampilannya buruk. Dia tidak punya teknik dasar vokal, diksi maupun tekniknya juga biasa-biasa saja. Ini sangat tidak masuk akal, sampai-sampai aku mengira kalau dia itu trainee dari LS Entertainment yang sedang ikut audisi. Tapi ternyata juga bukan. Atau mungkin ini strategi HS untuk mendapatkan perhatian dengan menggunakan orang ini. Apapun itu, sampai bertemu di final, Yoon Jae. Babak penyisihan K Singer Star pun berakhir.
Di waktu yang sama, lagu Hyunsung berjudul A Handful of Cherry Blossom dirilis. Sesaat setelah perilisannya, lagu itu langsung masuk ke daftar tanggal lagu harian, bahkan menembus 100 besar. Sesaat sebelum Ka Singer Star ditayangkan, seseorang yang tak terduga datang menemui Hyunsung. Aku tidak percaya kau bisa membuat lagu dengan melodi senyaman itu. Apa Anda menunggu saya di depan kantor hanya untuk menyampaikan itu? Tanya Min Hyunsung enteng. Sepertinya kita tidak dalam satu hubungan untuk saling memberi selamat atas perilisan sebuah lagu. Sepertinya kau sudah paham, aku kemari untuk menyelesaikan kasus plagiasi lagu A Handful of Cherry Blossom yang dilakukan oleh komposer tim kami, ujar Direktur Park. Lagu A Handful of Cherry Blossom bisa dirilis dengan aman, karena tim satu telah menarik kembali lagunya. Plagiarisme adalah isu yang sensitif. Untuk itu aku tidak akan memintamu untuk menutup-nutupi masalah ini. Sebagai penanggung jawab tim, aku akan tetap menerima konsekuensinya. Untuk itu, bisakah aku memintamu untuk mengurus hal ini? Maksudnya, tanya Min Hyunsung. Manajer Park yang sebelumnya bahkan tidak pernah merasa menyesal atas kecurangannya tiba-tiba bertindak seperti ini. Gumam Min Hyunsung heran, dia ingin melindungi timnya sampai segitunya. Karena semuanya telah kembali normal, jadi Anda tidak perlu bertanggung jawab dan menerima konsekuensi apapun lagi. Jadi kau belum melaporkan kasus ini ke atasan? Tanya Direktur Park heran. Iya, saya belum melaporkannya. Alasannya, lagu A Handful of Cherry Blossom bisa rilis dengan aman. Karena tidak ada masalah saat perilisannya, saya jadi tidak merasa perlu untuk melaporkan masalah ini. Direktur Park teringat akan sikapnya yang buruk selama ini. Matanya membelalak terkejut. Meskipun saya tahu semuanya, ujar Min Hyunsung. Saya harap kejadian ini dapat merubah perilaku manajer menjadi lebih baik lagi. Aku benar-benar minta maaf, balas Direktur Park menyesal. Meskipun aku sudah memohon, tapi tidak ada yang mau memberitahuku. Akhirnya aku bisa melihat penyanyi mana yang mendapatkan super pass dari Hyunsung. Audisi nasional terbesar, Ka Singer Star, akhirnya dimulai. Wah, akhirnya dimulai. Ruang audisi sudah dipenuhi banyak orang. Kudengar ada banyak peserta yang cukup khawatir dengan masalah personal selama babak penyisihan kedua di Seoul. Jadi, kapan HS muncul? Apa HS akan muncul dari episode 1? Tidak, apa kalian yakin dia akan muncul di audisi ini? Setelah mengguncang media seperti itu, akan aneh kalau dia tidak muncul. Apa Jable juga akan muncul? Kudengar dia juga akan datang. Benar, aku yakin dia akan muncul sambil mempromosikan lagunya. Walaupun lagunya sebenarnya terlalu bagus sampai dia tidak perlu mempromosikannya lagi. Lagu HS itu lagu untuk musim semi. Kapanpun aku mendengarnya, rasanya seperti musim semi selalu tiba. Kalau kalian cuma mau ngomongin HS, pindah ke fan cafe saja. Lalu, apakah Jable juga akan muncul? Dari komentarmu saja sudah kelihatan kalau kau fans Jable. Ada apa dengan Jable? Bukannya dia juga akan muncul? Begitulah fans sejati Jable, meresahkan sekali. Tiba-tiba suasana berubah. Wah, itu HS. Itu beneran HS. Tapi apa dia benar-benar memakai helm? Kenapa penampilannya seperti itu? Dia cuma mau tampil beda. Opa, buka sedikit kaca helmnya dong. Pakaian yang dia pakai hari ini keren banget. Akan kuingat ini selamanya. Saya peserta dengan nomor 283. Nama saya Yoon Jae. Saya tinggal di Seoul. Umur saya 25 tahun. Bernyanyilah senyaman mungkin. Yoon Jae tiba-tiba duduk. Kenapa dia mendadak duduk? Konsep apa itu? Sepertinya dia punya sesuatu. Mungkin itu untuk memaksimalkan bakatnya. Haha. Aku jadi penasaran. Biasanya orang yang membawa gitar bisa tampil dengan baik. Tapi aku tidak bisa bernyanyi sambil bermain gitar. Bukannya itu dia. Orang yang mendapat super pass dari HS. Yoon Jae mulai bernyanyi. Please don't feel sorry for me. Juri wanita itu mengangkat tangannya. Sebenarnya suaranya tidak buruk, tapi ada apa dengan suasana lagu ini? Apa ini teknik bernyanyi seperti orang bicara? Tidak, dia lebih seperti bersenandung. Penampilannya biasa saja. Benarkah dia yang dapat super pass? Yang bilang itu, mana sini keluar. Komentar demi komentar mulai membanjiri. Dengan begini aku bilang no. Sayang sekali, aku juga bilang no. Aku punya pertanyaan, ujar Min Hyunsung. Bisakah aku menggunakan super pass di babak penyisihan? Ini bercanda, kan? Apa-apaan ini? Dasar Hyunsung. Dia menyuruhku melihat langsung saat disiarkan. Tapi aku harus menunggu sampai minggu depan. Apa artikel itu benar? Super passmu kau beri ke siapa? Geram Direktur Kim. Anda lihat saja sendiri tanggal 30 nanti saat disiarkan, balas Min Hyunsung enteng. Sementara itu, Yoon Jae duduk menonton siaran TV dan teringat masa lalu. Yoon Jae, aku memberimu super pass, tapi silakan berlatih dan nyanyikan lagu yang kuminta dengan sempurna di babak selanjutnya. Kenapa dia memberi super pass untuk orang sepertiku? Tidak, aku tidak boleh mencemaskan hal yang tidak berguna. Jawabannya sudah jelas, bahwa aku lolos. Babak final, seseorang, tolong pasangkan mic di dalam helm HS. Permisi, sudah selesai? Tanya Min Hyunsung datar. Iya sudah, silakan duduk di tempatmu. Halo, oh, kau sudah datang, HS.
Kenapa dia memakai helm? Apa dia mau melawak? Helm itu sudah jadi identitasnya. Dan fakta bahwa dia sudah memakai Super Pass di babak penyisihan juga mencengangkan. Katanya dia ingin menyembunyikan wajahnya di acara resmi. Tapi bertemu dengannya secara langsung tetap mengejutkan. Jable, kau kenal HS? Tidak, ini pertama kalinya aku bertemu dengannya secara langsung. Kita akan mulai dengan pembukaan. Silakan bicara satu sama lain secara natural. Aku menantikan penampilan peserta ini. Dia sangat bagus di babak penyisihan terakhir. Aku juga penasaran penampilan kali ini. Dia menunjukkan potensi sebagai bintang besar. Aku justru lebih penasaran dengan peserta yang berbeda. Yun Jae, peserta yang mendapat Super Pass dari HS. Setahuku, HS memberi Super Pass tanpa melihat penampilan penuhnya. Itu cukup menakjubkan. Setelah pembukaan selesai, inti acara pun dimulai. Puluhan peserta naik ke atas panggung. Syuting berlangsung lama, membuat semua mulai lelah. Peserta selanjutnya, orang itu, Yun Jae, kan. Suasana ini benar-benar. Akhirnya kita sampai pada peserta yang paling menarik perhatian di Singer Star Season 1. Apa maksud Anda? Saya, sebagai salah satu komposer terhebat, HS bahkan memberikan Super Pass-nya padamu. Saya sangat bersyukur karena telah diberi kesempatan khusus ini. Kau akan menyanyikan lagu pilihan HS, benar? Iya, benar, karena kau hampir tereliminasi sebelumnya. Aku harap kali ini kau bisa menampilkan yang lebih baik. Demi HS yang telah menyelamatkanmu. Yun Jae duduk di lantai. Min Hyun Sung memberi isyarat dukungan. Nada suaranya pun terdengar. Wah, intronya sangat menjiwai. Lagunya bertempo lambat, tapi suaranya cocok sekali. Dengan percaya diri, Yun Jae bernyanyi dengan nyaman. Para juri terdiam. Jable membelalakkan mata. Kekaguman memenuhi ruangan. Astaga, Yun Jae, jangan ditekan, ini serius. Lagu ini sangat cocok untukmu. Ini sangat berbeda dari yang pernah kudengar. Benarkah? Tanya Yun Jae. Ia teringat audisi pertamanya. Semua juri meloloskanku. Aku melihatmu di babak penyisihan. Tapi sekarang, aku seperti melihat orang yang berbeda. Saat itu kukira suara dan lagunya tidak cocok. Ternyata lagunya yang jadi masalah. Aku sangat menyukai penampilanmu sekarang. Terima kasih, ucap Yun Jae menunduk. Juri lain ikut berkomentar. Penampilanmu luar biasa. Aku sampai tak tahu harus berkata apa. Aku tak menyangka kau cocok dengan tempo seperti ini. Pesona suaramu benar-benar hidup. Kutunggu penampilanmu di babak selanjutnya. Aku tidak tahu penampilanmu sebelumnya. Tapi melihat talenta sepertimu, tak heran jika aku juga akan memberi Super Pass. Suaramu sangat bagus. Penampilan yang luar biasa. Semakin lama seseorang berada di industri ini, semakin tumpul inderanya. Aku memutar video Yun Jae berulang kali. Aku yang menganggap diri terbaik di industri ini. Tak percaya aku melewatkan potensi seperti ini. Batin Jable kesal. Terima kasih atas usahamu, ujar Min Hyun Sung. Aku juga menantikan penampilanmu berikutnya. Dengan wajah berseri, Yun Jae mengucapkan terima kasih. Wow, apa ini masuk akal? Kau bisa mengubah seseorang hanya dengan satu lagu. Kau sudah tahu hasilnya sejak penyisihan, kan? Pantas saja semua orang mengagumi HS. Telingamu luar biasa. Kau bisa melihat berlian kasar yang tak dilihat orang lain. Tiba-tiba suara ceria terdengar. Halo, nama saya Kang Ha-jun, si lelaki kuat. Senang bertemu dengan kalian semua. Kang Ha-jun, batin Min Hyun Sung. Dia trainee dari LS Entertainment. Karena semua juri setuju, Kang Ha-jun, kau lolos ke babak berikutnya. Terima kasih. Saya Kang Ha-jun sangat berterima kasih. Wah, suasana hatimu pasti sedang bagus, Ha-jun. Kau menyanyikan lagu Dear My Beethoven dan mendapatkan pengakuan dari penulis lagunya langsung. Ha-jun memiliki dasar yang kuat dan penguasaan panggung yang sama seperti penyanyi yang sudah berpengalaman bertahun-tahun. Alih-alih merasa gugup, aku malah terkesan dengan kemampuanmu saat berada di atas panggung. Itu benar, terutama saat kau menyanyikan nada tinggi sambil tersenyum, itu seperti kau sangat menikmati saat berada di atas panggung. Aku setuju, dengan penampilanmu yang barusan, kau sangat layak untuk debut sebagai seorang idol. Kang Ha-jun, lolos dari babak pertama final. Dia adalah tipikal penyanyi yang bisa menyanyikan segala macam lagu dengan mudah. Aku tidak pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Aku yakin dia akan menjadi topik hangat di program ini dan akan meledak setelah debutnya nanti. Kalau begitu, ujar MC, bisakah kita mendengar ulasan dari penulis lagu aslinya yang juga dinanti-nantikan oleh yang lainnya juga? HS, pertama-tama, terima kasih telah memilih laguku. Sepertinya kau memang memiliki bakat alami untuk menjadi seorang bintang. Namun, kupikir suara alamimu itu tidak sebagus itu. Beberapa hari setelahnya, kini Kang Ha-jun tengah menaiki bass. Ia bergumam, mengingat komentar HS saat audisi. Kalau itu suara alami, apa yang dimaksudkannya itu warna suara. Tapi itu adalah batasan yang bisa kuatasi dengan usaha yang lebih. Tiba-tiba ia melihat seorang. Kau Yun Jae, kan? Ah, iya, namaku Kang Ha-jun, ujarnya memperkenalkan diri. Bolehkah aku duduk di sampingmu?
Bukankah ini gila? Setelah sekian lama akhirnya babak pertamanya selesai, tapi karena berada di kamp pelatihan, babak kedua akan langsung diadakan keesokan harinya. Tapi tetap saja, aku senang karena tidak harus naik bus pulang karena tersingkir. Dalam hati Yun Jae bergumam, dari semua tempat duduk, kenapa dia harus duduk di sebelahku sih? Bagaimana kau bisa tahu namaku? Tanya Yun Jae heran. Bukannya bakal aneh kalau aku nggak tahu? Tanya balik Kang Ha-jun, seorang pertapa dengan sentuhan tangan Midas. Suara ajaib yang membuat penampilan yang biasa pun menjadi luar biasa. Banyak sekali yang membicarakanmu. Aku jadi ingin sembunyi. Pasti kau orangnya pemalu, ya. Lalu, bagaimana kau bisa ikut audisi? Itu, melihat Yun Jae yang terlihat tidak ingin menjawab, Kang Ha-jun hanya tersenyum. Baiklah, sepertinya kita masih akan sering bertemu. Jadi mari saling mengenal satu sama lain secara perlahan. Keesokan harinya, 100 peserta yang lolos babak pertama final, selamat datang di kamp pelatihan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Apa semalam kalian istirahat dengan baik? Alangkah lebih baik jika kalian punya waktu yang lebih panjang untuk beristirahat, tapi saat ini kalian sedang ada di medan pertempuran. Jadi ada misi yang harus kalian laksanakan. Kalau begitu, mari kita mulai misi di babak kedua ini. Yang harus kalian lakukan sekarang adalah berbaris di depan nama juri yang kalian inginkan. Perlu kalian ketahui juga kalau setiap juri hanya bisa diisi oleh 20 peserta saja dengan sistem siapa cepat dia dapat. Kalian akan dijelaskan misi seperti apa yang harus kalian lakukan setelah kalian selesai memilih. Kalau begitu, semuanya mulai. Semua juri ini adalah penyanyi dan komposer terkenal. Dalam hal ini, misinya pasti berkaitan dengan evaluasi oleh penyanyi atau komposer yang dipilih, ataupun menyanyikan lagu mereka. Dan fakta bahwa tidak ada banyak orang yang memilih di sana berarti bukan hanya aku yang berpikiran seperti itu. HS sangat pelit akan pujian dan pengakuan. Yun Jae, baiklah, waktu memilihnya sudah selesai. Mohon berhenti bergerak. Misi di babak kedua ini adalah pertandingan hidup dan mati 1 lawan 1. Kalian bebas memilih lagu untuk dipertandingkan dengan lawan yang ditentukan di papan elektronik. Sudah kuduga, batin Kang Ha-jun. Batas waktunya adalah 3 jam. Apa? Serentak para peserta terkejut. Kalian hanya punya waktu 3 jam untuk menyiapkan penampilan kalian di atas panggung. Apa? 20 orang memilih lagu HS. Dan hanya 10 yang akan lolos. Kalau begitu, mari kita lihat siapa lawan kalian masing-masing. Papan elektronik terus berputar. Lee Myeon vs Jo Dujin. Yoo Hain vs Kim Sepyeol. Kini papan elektronik menunjukkan nama. Yun Jae vs Kang Ha-jun. Spontan keduanya membelalakkan mata, terkejut. Ayah, aku mau jadi penyanyi. Iya, nak, makasih sudah kasih tahu ayah mimpimu. Apa, kau mau jadi penyanyi terhebat di dunia? Kau itu sangat ambisius. Bagus, akan kudukung apapun maumu, jadi lakukanlah. Rencanaku adalah untuk membuat debut yang sukses dengan memenangkan program ini. Jadi aku harus memenangkan ini. Aku ingin mengaransemen ini supaya jadi lebih berirama, gumam Yun Jae, fokus. Sementara Kang Ha-jun melirik ke arahnya. Sebelumnya aku pernah melihat Jae saat di babak penyisihan di Seoul. Tapi saat ini aku seperti melihat orang yang berbeda. Saat itu aku memberikan ulasan bahwa suara dan lagu yang dibawakannya tidak cocok satu sama lain. Sepertinya, lagunya lah yang jadi masalah. Aku sangat menyukai penampilan yang sekarang. Mustahil dia bisa berubah menjadi seperti ini hanya dalam beberapa minggu. Kang Ha-jun menatap ponselnya. Ini sudah diaransemen semua dengan tinggi nadamu. Dalam hati Kang Ha-jun bergumam, aku hanya perlu bernyanyi dengan bagus dan mendapatkan pengakuan. Waktunya tinggal 30 menit lagi. Seru pemandu. Oke, ini sempurna. Manajerku mengirimiku lagu yang sudah diaransemen, jadi aku tinggal fokus berlatih saja. Di babak ini, Yun Jae. Apa? Yun Jae, dia masih belum selesai mengaransemen lagunya. Mungkin karena kurangnya waktu, aransemen semua orang terlihat sangat mirip, mungkin hanya chordnya saja yang disesuaikan dengan suara mereka. Karena peserta tidak diberikan cukup banyak waktu, makanya kali ini banyak peserta yang melakukan kesalahan di tempat mereka jadi semakin gugup, padahal biasanya tidak seperti itu. Kata-kata seperti itu hanyalah menjadi sebuah alasan bagi mereka. Saat ini, karena peserta sudah diterjunkan ke dalam lebatnya hutan rimba, bukankah masing-masing peserta seharusnya saling bertarung mati-matian untuk bertahan hidup? Babak kali ini cukup sulit karena kita harus menyingkirkan salah satu dari mereka dalam pertarungan 1 lawan 1. Benarkah? Berbeda dengan Yangah, seringkali aku justru ingin menyingkirkan keduanya. Bagaimana denganmu, HS? Aku juga sepemikiran. Kau juga ingin menyingkirkan kedua peserta? Iya, jadi salah satu dari mereka harus pulang ya kali ini. Tim produksi ini ternyata cukup kejam juga. Pertandingan kali ini seperti pertandingan antara musisi melawan idol. Setelah babak yang pertama, mereka berdua adalah peserta yang paling banyak diperbincangkan. Peserta Yun Jae, silakan menunggu di pinggir panggung terlebih dahulu, ujar pemandu acara. Sedangkan Kang Ha-jun, kau bisa mulai. Wah, panggungnya ternyata terlihat lebih besar dari sini dibandingkan saat aku ada di atas panggung, batin Yun Jae gugup.
Kang Ha-jun, kau tidak diberi banyak waktu. Apa kau sudah mempersiapkannya dengan baik? Iya, saya akan melakukan yang terbaik. Aransemen ditambahkan sedemikian rupa sehingga tidak terlalu merubah gaya lagu aslinya. Dengan menambahkan penyesuaian yang sederhana dan sedikit improvisasi untuk meningkatkan highlight-nya. Namun tidak berhenti sampai di situ, aku juga melihat berbagai video Seo Jini, lalu dengan mendengarkan lagu itu berulang kali, aku jadi bisa mengembangkan baris improvisasiku sendiri. Aransemenku pasti akan lebih diakui dibandingkan milik Yoon Jae. Let's walk together today. Forget about everything today, and walk with me. Kang Ha-jun mulai melantunkan lagu dengan percaya diri. Melihat itu, Yoon Jae bergumam, luar biasa. Emosinya sangat dalam dan berat, tetapi tidak memberatkan. Bagaimana dia bisa menunjukkan ekspresi yang santai dan penuh warna seperti itu? Para juri tersenyum melihat penampilan Kang Ha-jun. Peserta Kang Ha-jun, terima kasih atas penampilannya. Karena ini adalah pertandingan 1 lawan 1, kita akan melihat penampilan Yoon Jae terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian kami. Tidak masalah, begini saja sudah cukup. Batin Kang Ha-jun, kalau seperti ini, bukankah dia si peserta ajaib itu? Peserta Yoon Jae, kau telah menunjukkan penampilan yang sangat luar biasa di babak sebelumnya. Lalu bagaimana perasaanmu setelah sampai di babak ini? Saya akan melakukan yang terbaik. Apa kau akan memainkan gitarmu sendiri juga kali ini? Aku tidak sabar untuk menantikan aransemen gitar seperti apa yang mau kau tunjukkan pada lagu ini. Kalau begitu, silakan mulai. Kang Ha-jun diam memperhatikan, matanya menatap langsung ke arah HS. Dengan percaya diri, Yoon Jae mulai bernyanyi. Rasa percaya diri, keyakinan, kepercayaan, dan rasa tanggung jawab bercampur menjadi satu. Dengan melodi yang familiar, namun juga asing saat didengar. Dia menguasai seluruh aula ini dengan irama akustik yang kencang. Kagum Jable melihat penampilan Yoon Jae. Lagu aslinya memiliki tempo yang lambat dan tenang. Dia bisa mengaransemen lagu ini menjadi seperti ini hanya dalam waktu 3 jam. Dia bisa memainkannya dengan sempurna dengan gayanya sendiri. Akhirnya aku sadar, bakat seperti yang dia miliki tidak disadari olehku, tapi bisa diketahui oleh HS. Meskipun kreativitasnya masih agak terlalu liar, suara unik dan irama yang dimainkannya entah bagaimana bisa menutup hal itu. HS bisa menyadari kemungkinan yang samar ini hanya dalam sekali lihat Yoon Jae. Karena kau sudah mendapatkan super pass, tolong berlatihlah lagu yang kuminta dan bawakan itu di babak selanjutnya. Dia membimbingnya ke arah yang benar supaya bisa melanjutkan audisinya. Hanya dengan mengganti dengan sebuah lagu. Aku sudah melakukan yang ku bisa, jadi aku tidak akan menyesal, gumam Yoon Jae dalam hati. Tapi kenapa tidak ada yang berkomentar? Apa aku sudah berlebihan? Yoon Jae, bolehkah aku bertanya kenapa kau mengaransemen lagu Let's Walk Together menjadi seperti ini? Saya hanya berpikir bagaimana saya bisa mengaransemen lagu yang sesuai dengan gaya saya. Maafkan saya tidak pernah belajar bagaimana caranya mengaransemen lagu, jadi saya hanya berusaha semampu saya. Saya benar-benar minta maaf. Sepertinya dia memang mengandalkan intuisinya, batin Jable. Tidak perlu meminta maaf. Terima kasih atas penampilannya. Kerja bagus. Baiklah, setelah diskusi yang dilakukan oleh para juri, kami akan mengumumkan peserta mana yang akan lolos. Aku sangat suka aransemen Yoon Jae yang sangat mengejutkan itu. Jika lagu aslinya terasa seperti menerima kenyamanan di udara malam yang gelap, bukankah versi Yoon Jae lebih seperti ada seorang putri yang berlari ke arahnya lalu menepuk pundaknya untuk menghiburnya? Aku tidak percaya orang yang belum pernah belajar mengaransemen lagu bisa membuat aransemen seperti ini. Tapi itu juga tidak menjamin kalau Kang Ha-jun juga tidak bisa melakukan hal yang sama. Penampilan mereka adalah penampilan paling mengharukan dari lagu Let's Walk Together yang dibawakan hari ini. Penampilan Yoon Jae sangat berbeda sehingga aku menantikan penampilannya berikutnya. Tapi lagu yang dibawakan Kang Ha-jun juga terdengar sangat tulus, sehingga orang yang mendengarnya ingin terus mendengarkannya. Aish, semua ini gara-gara tim produksi. Bisa-bisanya mereka menempatkan 2 orang ini bersama-sama. Ujar salah satu juri, ayo kita putuskan berdasarkan suara terbanyak. Kalian tidak perlu memperdulikan pilihan orang lain. Cukup tentukan berdasarkan pilihan kalian sendiri, ujar Min Hyun Seng tenang. Saya akan mengumumkan penilaian dari grup HS. Peserta yang tidak dipanggil akan otomatis lolos ke babak selanjutnya. Dan peserta yang tidak lolos bisa langsung turun dari panggung tanpa mendapatkan komentar. Dan peserta yang tidak lolos adalah peserta Kang Ha-jun. Apa? Kang Ha-jun membelalakkan matanya tak percaya. Para juri telah mendengarkan 20 orang yang menyanyikan lagu Let's Walk Together. Di antara semuanya, sebenarnya lagu yang dinyanyikan Kang Ha-jun adalah yang terbaik kedua. Meski ini terasa tidak adil, tapi sepertinya dia hanya tidak beruntung dalam pertandingan di babak ini. Terima kasih, ucap Kang Ha-jun. Aku tidak berani meminta kepada para juri untuk memberiku kesempatan tambahan. Aku bahkan tidak mau meminta perusahaan untuk melakukan sesuatu. Karena kemenangan itu memang layak untuknya. Kang Ha-jun melihat bagaimana Yoon Jae serius dalam membuat aransemen lagu. Ia telah bekerja keras. Karena kemenangannya ini sangat adil.
Aku bahkan menertawakan diriku karena masih belum bisa menang di saat aku telah menggunakan jalan pintas. Aku juga malu pada diriku sendiri karena merasa lega di saat melihatnya hanya fokus mengaransemen lagu selama lebih dari 2 jam. Dan satu hal yang keren adalah saat melihatnya selalu menunjukkan kecintaannya terhadap musik, apapun situasinya. Aku tidak ingin pulang, aku masih ingin berada di panggung sedikit lebih lama. Batin Kang Ha-jun, kau masih akan terus bernyanyi? Tanya Min Hyun-sung. HS, kau tidak akan menyerah karena kau gagal di sini, kan? Tanya Min Hyun-sung lagi. Tentu saja tidak, aku akan melanjutkan karirku. Min Hyun-sung memberikan kartu namanya. Dalam waktu dekat, aku akan memberimu sebuah lagu. Saya tinggal di Seoul, umur saya 25 tahun. Nama saya Yoon Jae, salam kenal, bernyanyilah senyuman mungkin. Please don't feel sorry for me. Wah, aku tidak bisa memaafkannya. Beberapa hari setelahnya, apa ini? Tanya Kang Ha-jun heran. Lauk pauk, salad lobak, Kang Dugi, lobak kering, tumis lobak hijau, lobak rebus, semuanya lobak. Kudengar dia suka sekali dengan lobak. Aku sampai bangun pagi-pagi menyiapkan ini semua supaya dia bisa merawatmu dengan baik. Dia suka lobak. Yah, terima kasih. Kalau begitu saya berangkat dulu. Hati-hati di jalan, ujar ayah Kang Ha-jun. Aku masih belum percaya. Kalau HS melihat formulir pendaftarannya, dia seharusnya tahu kalau Ha-jun adalah trainee di LS Entertainment dari tim 1. Direktur Park mengingat pertemuan dengan Min Hyun-sung beberapa hari yang lalu. Aku merasa malu. Di sebuah kafe, kini Kang Ha-jun sedang menunggu seseorang. Kang Ha-jun, panggil Min Hyun-sung. Suara ini, apa dia HS? Tanyanya bingung. Kenapa kau kaget? Tanya Min Hyun-sung enteng. Dalam hati Kang Ha-jun bergumam, ganteng banget. Tidak, dia bahkan terlihat lebih muda daripada yang kupikirkan. Ini, meskipun tidak banyak, tapi ini saya siapkan dengan tulus. Apa ini? Kayaknya bukan barang yang berguna. Isinya memang bukan uang, ini lauk pauk yang terbuat dari lobak, karena katanya Anda kan suka lobak. Kata siapa aku suka lobak? Apa Anda memang benar-benar komposer HS? Tanya Kang Ha-jun. Ngapain juga aku bohong? Benar-benar pertanyaan yang tidak masuk akal. Aku lupa memakai helmku. Sebelum kita bicara tentang lagunya, saya punya satu pertanyaan. Belum lama ini saya mendengar ada perselisihan yang terjadi antara tim 1 dan tim 2. Di tengah ketegangan ini, kenapa Anda memilih saya? Aku memilihmu cuma karena aku suka saja, balas Min Hyun-sung enteng. Kau orang yang tidak perlu tahu instrumen apa yang akan dimasukkan ke lagumu, dan kau juga tidak akan ada masalah apapun dengan itu kan? Instrumen, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk berlatih lagu-lagu Anda. Jadi sangat wajar kalau saya memilih lagu Anda saat audisi. Kau menyanyikan lagu Dear My Beethoven dan mendapatkan pengakuan pencipta lagunya. Faktanya, saya sangat menghormati Anda. Meski saya sangat sedih karena harus tersingkir dari Singer Star, tapi di saat yang sama saya juga sangat senang karena Anda akan membuatkan lagu untuk saya. Hei, jangan terlalu senang dulu. Kalau kau ingin mengerjakan lagu denganku, kau harus lulus tesku dulu. Tentu saja, balas Kang Ha-jun senang. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Meski saat aku menyuruhmu menyanyikan lagu lewat lubang hidungmu. Tanya Min Hyun-sung enteng. Apa? Bercanda kok, bercanda. Lagu yang akan kuberikan padamu adalah lagu tentang musim panas. Salah satu musim dari konsep 4 musim. Kau pasti sudah tahu A Handful of Cherry Blossom, kan? Lagu dengan konsep musim semi yang dirilis beberapa waktu lalu. Aku ingin menggunakan konsep tersebut sebagai sebuah series album dengan konsep musim panas. Musim semi memiliki ciri khas yang lembut, sedangkan di musim panas ini aku ingin membuat konsep lagu ceria yang penuh semangat. Aku akan menghubungimu saat lagunya siap, dan datanglah ke studio saat itu tiba. Baik, saya akan melakukan yang terbaik. Saat hendak keluar, Ha-jun panggil seseorang. Manajer Park. Kau bisa tampil lagi di Singer Star, ujar Direktur Park sambil memeluk anaknya dengan senang. Apa? Beberapa hari yang lalu, Kim Da-jin, seorang peserta yang tidak memiliki kesan mendalam sepanjang Singer Star, dikeluarkan karena skandal kekerasan di sekolah. Hal itu menyisakan satu tempat kosong di top 10. Tim produksi setuju untuk memanggil kembali Kang Ha-jun. Sekarang yang tersisa hanyalah mendapatkan kesempatan dari para juri. Halo, PD Seong Gyu-jin, CP Go Hyeondeok, kau sudah datang, HS. Lama tidak bertemu juga, asisten kepala Kim. Alasanku memanggil HS kali ini adalah untuk membahas babak top 10 dari Singer Star. Aku ingin memastikan satu hal terlebih dahulu. Salah satu peserta yang bernama Kang Ha-jun memiliki kontrak dengan LS Entertainment, kan? Iya, itu benar. Seperti yang kita semua tahu, biasanya program audisi seperti ini telah memiliki beberapa nominasi bahkan sebelum acaranya dimulai. Seiring proses berjalan, biasanya peserta yang lolos top 10 telah memiliki kontrak dengan perusahaan hiburan besar. Maka dari itu, aku akan memberikan daftar kandidat tersebut. Jadi silakan pilih dengan fleksibel mungkin. Dan tentu saja Kang Ha-jun juga masuk nominasi, jadi jangan khawatir.
Yun Jae, ah iya, kali ini kami akan menyingkirkan peserta Yun Jae, ujar CP Go Hyeondeok santai. Tapi bukankah peserta terbaik dari kompetisi ini adalah Kang Ha-jun dan Yun Jae? Tanya Min Hyun-sung heran. Ah itu karena, tidak hanya tempatnya yang sudah terisi, tetapi juga karena topik tentang mereka sudah menurun. Perusahaan penyiaran memutuskan bahwa dia bukan lagi peserta yang bisa menghasilkan banyak uang. Ataukah mungkin kalian mendapatkan uang sogokan dari agensi yang berafiliasi dengan kandidat yang ada di sini? Apa? Ah itu, sebenarnya ada peserta yang sebelumnya tidak direncanakan untuk masuk top 10. Dia adalah peserta Lee Yuju. Tapi beberapa waktu lalu, peserta Lee Yuju menandatangani kontrak dengan JN Entertainment. JN Entertainment berjanji akan memberikan imbalan besar jika Lee Yuju bisa masuk top 2. JN Entertainment, kalau tidak salah itu adalah perusahaan manajer Kim Woo-sok, gumam Direktur Kim. Lalu Kang Ha-jun, setahuku LS Entertainment tidak pernah memberikan uang apapun. Apa kau memasukkannya karena dia memiliki latar belakang yang bagus? Atau mungkin demi menjaga hubungan baik dengan LS Entertainment? Ah, itu, Yun Jae yang tidak memiliki agensi dan tidak bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi lalu dianggap tidak lagi berguna, batin Min Hyun-sung. Sepertinya HS mempunyai perhatian lebih terhadap peserta Yun Jae. Itulah kenapa kami memanggilmu terpisah dari juri yang lain. Karena situasinya sekarang seperti ini, kami sangat berharap kau bisa mengerti dan menerima ini dengan hati terbuka. Lakukan semaumu, itu bukan urusanku. Hanya saja, jika alasannya memang seperti itu, aku juga akan keluar. Apa maksudmu? Tanya CP Go Hyeondeok. Kenapa kau tiba-tiba ikut keluar? Tujuan utamaku menjadi juri K Singer Star adalah untuk bertemu dengan Yun Jae. Kalau tujuanku sudah hilang, maka tidak ada alasan bagiku untuk tetap berada di program ini. Hei kau, teriak CP Go Hyeondeok. Apa kau jadi sesombong ini karena terlalu dielu-elukan oleh semua orang? Memangnya kau tidak takut penalti yang harus kau bayarkan pada perusahaan penyiaran? Memangnya kau tidak ingin berkecimpung di dunia penyiaran lagi? Dengan membayar penalti saja sudah cukup. Bukankah kau sendiri yang menyeret paksa orang yang tidak ingin tampil di program ini untuk tampil? Karena memang aku tidak ingin bekerja di dunia penyiaran. Aku tidak masalah mengakhirinya seperti ini. Aku juga tidak masalah kalaupun tidak bekerja di dunia penyiaran. Ya ampun, jawabannya bagus sekali. Ujar Direktur Kim. Hei asisten kepala Kim, bukankah seharusnya kau menghentikan HS? Kau masih belum punya agensi. Maka dari itu, kau tidak akan masuk ke top 10. Sebenarnya, dari sudut pandangku, kau bukan orang yang berharap lolos hanya dengan mendapatkan kontrak dari LS Entertainment, kan? Tapi tetap saja rasanya disayangkan kalau kau tereliminasi dengan alasan seperti itu. Kalau sampai itu terjadi, maka itu bukanlah hal yang adil, dan juga bukan keputusan yang bijaksana. Apakah pemikiran seperti itu yang membuatmu masih ragu? Saya tahu kalau seorang peserta tidak bisa mengelak dari keputusan yang dibuat oleh tim produksi. Maka dari itu, komposer memilih untuk menandatangani kontrak dengan saya di LS Entertainment. Tapi, apakah investasi semacam ini layak untuk saya? Saya tidak bermaksud meragukan alasan komposer yang sudah memilih saya. Lanjut Yun Jae dengan jujur. Saya hanya merasa aneh saja. Kalau tiba-tiba harus menandatangani kontrak dengan perusahaan besar. Meski saya pasti akan melakukan yang terbaik. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan kalau ternyata saya tidak dapat memenuhi harapan yang diberikan kepada saya. Hal seperti itu tidak akan terjadi. Balas Min Hyun-sung dengan tegas. Semua hal yang kau khawatirkan itu tidak berguna. Singkirkan saja pemikiran seperti itu dari kepalamu. Hei, memangnya kenapa suasananya jadi seperti ini? Tanya Direktur Kim. Aku tidak ingin dia disia-siakan. Jawab Min Hyun-sung enteng. Dia adalah penyanyi yang layak mendapatkan perawatan yang lebih baik dari apa yang dia terima saat ini. Yun Jae teringat akan masa lalunya. Ibu, ayah, aku takut. Jangan tinggalkan aku. Saya akan menandatangani kontraknya. Saya masih ingin melakukannya. Saya masih ingin bernyanyi. Beberapa saat setelahnya, produser, Yun Jae telah membuat kontrak dengan RS Entertainment. Hei, Min Hyun-sung, panggil Direktur Kim. Ada apa? Bukankah lebih baik kalau kau memberitahuku terlebih dahulu soal kontrak ini, dasar sialan? Oh, gumam Min Hyun-sung santai. Tapi bukankah cara paling mudah untuk menaikkannya adalah dengan memberinya kontrak? Astaga, banyak sekali alasanmu. Anda pasti akan berterima kasih nanti. Karena penyanyi yang saya pilih tidak akan pernah gagal. Untuk itu, mari kita berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkannya. Beberapa hari kemudian, hari pemilihan top 11. Ini adalah daftar peserta yang lolos ke top 11. Seperti yang telah diberitahukan sebelumnya, kami ingin kalian memberikan pertimbangan agar penonton tidak merasa kecewa. Peserta yang tidak lolos akan diberikan nilai C. Gumam juri wanita dalam hati. Itu terlalu berlebihan. Meski aku tahu dalam program audisi seperti ini pasti ada banyak permainan, tapi aku masih berharap program ini bisa berjalan lebih baik. Kalau hanya 2 atau 3 peserta, mungkin masih bisa diterima.
Tapi kalau ke-11 peserta yang lolos top 11 ini adalah nama titipan. Bukankah ini terlalu berlebihan? Seingat saya, Anda pernah bilang, kalau Li Yuju akan menjadi kandidat terakhir yang lolos top 10. Kalau sistemnya tiba-tiba berubah menjadi top 11, bukankah orang-orang akan mengira program ini sudah diatur sejak awal? Dan bukankah akan muncul rumor tentang Yuju yang menandatangani kontrak dengan JN Entertainment? Asal Anda tahu saja, ini semua juga di luar kendali saya. Li Yuju hanyalah sebuah alasan. Pertanyaan itu bukan muncul karena kekhawatiran terhadap penyanyinya, melainkan karena rasa kesal, karena ia telah menginvestasikan banyak uang pada Li Yuju. Sementara Yoon Jae tidak melakukan hal yang sama. Kim Woo-seok, mantan kepala departemen LS Entertainment, kini menjabat sebagai manajer umum di JN Entertainment. Hah, memangnya apa yang terjadi? Biarkan aku mendengarnya. Anda pasti tahu Yoon Jae, kan? Dia sedang menjadi topik besar. Itu karena dia telah menandatangani kontrak dengan LS Entertainment. LS Entertainment, tanya Kim Woo-seok terkejut. Selain itu, ada juga pengaruh dari HS. Juri yang secara terang-terangan mendukungnya. Kalau dia tereliminasi, maka HS juga akan keluar. Situasinya jadi rumit, karena dia ingin Yoon Jae lolos tanpa bantuan orang dalam. Sepertinya orang yang baru saja kita bicarakan akhirnya datang juga. Jadi, orang yang menciptakan situasi sembrono dan tidak adil ini. Semua ini gara-gara Kim Woo-seok. Kim Woo-seok membelalakan matanya, terkejut. Wow, banyak sekali wajah yang tidak asing. Ini pemilihan top 11, kan? Apa mereka juga akan terlibat langsung? Manajer eksekutif Park, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabar Anda? Benar, terakhir kali kita bertemu saat saya masih menjadi kepala departemen. Anda sudah tahu tentang Hajun, kan? Anda tidak tahu betapa sedihnya saya saat dia tidak lolos di babak 1 lawan 1. Ah, itu, hahaha, saya hanya bercanda kok. Lagi pula mungkin itu memang hal yang tidak bisa dihindari. Setelah itu saya juga langsung menelepon Anda. Jadi ini bukan masalah lagi. Orang yang memakai helm itu HS, kan? Gumam Direktur Park sambil menoleh ke arah Direktur Kim dan HS. Yang satu ingin mengeluarkan banyak uang agar bisa lolos. Sementara yang satu lagi ingin lolos murni dengan kemampuan pribadi. Ironis sekali, bukan? Kalau Anda terlalu sering menggunakan kekuasaan untuk melobi tim produksi, bukankah itu tidak adil? Tanya Direktur Kim. Woo Yeon, kalau kau masih ingin berkecimpung di industri ini, ke depannya, kau pasti akan sering berhadapan denganku. Kalau kau terus seperti ini, hanya karena performa HS semakin bagus, aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hubungan kita nanti. Bukan berarti karena kita memiliki hubungan baik, sistem top 11 ini bisa dikembalikan lagi ke top 10, kan? Ujar Kim Woo-seok. Bukankah percuma menimbang air yang sudah tumpah? Balas Direktur Kim. Apa Anda jadi seperti ini? Karena saya menolak tawaran Anda terakhir kali. Bukankah kau itu Kim Woo-seok? Tanya Direktur Park sambil mendekat. Manajer eksekutif Park, sudah lama tidak berjumpa dengan Anda. Apa yang terjadi di sini? Aku tidak mengganggu, kan? Apa maksud Anda? Tentu saja tidak. Lagi pula aku hanya datang untuk menyapa sebentar, lalu pergi. Jadi jangan membuat keributan. Apa maksud Anda? Apa aku salah? Lalu apa yang kau bicarakan barusan? Dengan asisten kepala Kim, manajer eksekutif Park dan Kim Woo-seok sudah tidak berada dalam satu perusahaan yang sama. Selain itu, jabatannya juga lebih tinggi darinya, jadi tidak akan mudah baginya untuk melayangkan protes. Apa kau tidak mau memberitahukannya padaku? Itu hanya masalah scouting. Sebenarnya ini cukup memalukan untuk saya bicarakan dengan orang yang lebih profesional seperti Anda, tapi bukankah scouting itu hal yang biasa di industri ini? Jadi karena kalian cukup dekat dan asisten kepala Kim cukup bagus dalam pekerjaannya, lalu kau ingin membawanya bersamamu. Lantai dalam industri ini memang bervariasi, dan itu semua terserah pada masing-masing individu untuk menetap di sarang yang mana. Tapi itu bukan hal yang kutanyakan, Kim Woo-seok. Wah, dia sangat berkarisma. Batin Direktur Kim. Kali ini jawab pertanyaanku dengan jelas, tegas Direktur Park pada Kim Woo-seok.